Shalom Bapak Ibu, sahabat Yakum Fellowship dimanapun saudara berada saat ini. Senang bisa berjumpa dengan saudara dalam kesempatan Yakum Fellowship pada hari ini. Perkenalkan, saya Pendeta Yusak Rimanto. Saat ini saya sedang melayani di Jemaat GKI Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang sehat, tentunya kita ingin hidup kita itu tidak stagnan, hidup kita tidak mandek, tetapi kita ingin hidup kita itu grow up, hidup kita bertumbuh menuju ke level-level yang berikutnya. Seperti hanya ketika saudara memiliki seorang anak yang bersekolah, tentunya saudara tidak ingin anak saudara itu terus berada di kelas TK. Saudara ingin anak saudara itu bergerak menuju ke level yang berikutnya, ke SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi saudara. Demikian juga saya yakin saudara ketika bekerja, ketika berkarier, tentunya saudara tidak ingin pekerjaan saudara, kerja saudara, karya saudara itu stagnan atau mandek. Saudara ingin pekerjaan saudara atau karya saudara itu bisa bergerak maju ke level yang berikutnya. Tentunya saudara tidak akan ingin saudara menjadi pegawai tetap, tapi gajinya tetap, tidak pernah ada kenaikan. Karena itulah untuk mencapai level yang berikutnya itu, saudara berusaha untuk meningkatkan, mengasah kompetensi saudara. Mungkin saat ini saudara menjadi dokter umum, saudara ingin meningkat menjadi dokter spesialis. Dan untuk mencapai itu, saudara melakukan studi lanjut dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pun juga ingin kehidupan iman kita, kehidupan kerohanian kita itu juga tidak stagnan atau mandek. Tuhan ingin kehidupan iman kita kepadanya itu terjadi pergerakan, terjadi grow up, terjadi pertumbuhan. Tuhan tidak ingin sekian puluh tahun kita itu menjadi anak-anak Tuhan, sekian puluh tahun menjadi orang-orang Kristen, ternyata iman kita, kualitas hidup kita menjadi pengikut Tuhan itu masih seperti di kelas TK. Tuhan ingin kehidupan iman kita itu, saudara, itu bergerak maju ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itulah pada kesempatan hari ini, saya mengajak saudara untuk merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu the next level, hidup sederhana. Melaluinya, saya mengajak saudara untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita diajak menjadi pekerja Tuhan, pelayan Tuhan, untuk kita menuju bergerak ke level berikutnya, yaitu level bagaimana hidup kita itu menjadi orang-orang yang memiliki, menerapkan nilai-nilai kesederhanaan. Karena itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan pada kesempatan hari ini, akan boleh menstimulus kami, mendorong kami, menggerakkan kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan di dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Roh dengan tegas mengatakan
bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya, pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, menurut firman Tuhan yang baru saja kita baca, the next level, hidup sederhana yang seperti apa yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Saudaraku, setidaknya ada dua hal yang perlu kita perhatikan melalui bacaan yang barusan kita baca saat ini. Yang pertama, Saudaraku, kita belajar the next level atau hidup sederhana menurut ajaran Gnostikisme. Nah, Saudaraku, ajaran Gnostikisme ini atau ajaran Gnostik ini adalah ajaran yang mengajarkan adanya filsafat dualisme, yaitu mereka menganggap tubuh atau segala hal yang materi itu adalah tidak baik atau itu adalah jahat. Sedangkan roh yang non-materi, saudara, mereka anggap itu adalah jahat. Jadi menurut ajaran Gnostik ini, saudaraku, orang yang mencapai level yang tinggi, atau menurut mereka orang yang mencapai ke level kesucian yang tertinggi, itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri atau menghindarkan diri atau melepaskan diri dari segala hal yang sifatnya materi. Dalam konteks bacaan tadi itu, Paulus yang menulis surat ini kepada Timotius itu mengatakan, saudaraku, bahwa kelihatan ajaran Gnostik ini kelihatannya itu levelnya tinggi dibandingkan dengan ajaran Kristus. Karena mereka mengajak pengikutnya itu untuk bisa mengendalikan diri, bahkan menghindarkan diri dari semua hal yang sifatnya materi. Karena itulah mereka itu melarang orang itu untuk kawin atau menikah. Karena menurut mereka orang yang menikah itu adalah orang yang tidak menjauhkan diri dari materi. Mereka menganggap pernikahan, perkawinan itu adalah materi. Itu tidak suci, saudaraku. Maka ketika mereka melarang untuk kawin, itu mengajak pengikutnya untuk mencapai level yang lebih tinggi atau lebih suci. Demikian juga mereka melarang untuk makan. Semakin mereka itu menghindarkan diri untuk makan, mereka sering berpuasa, sering pantang terhadap makanan, saudaraku. Maka mereka menganggap bahwa mereka sedang menuju ke level yang lebih tinggi. Bahkan demi tidak makan itu, mereka rela untuk mati. Karena itulah Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk menyikapi ajaran Gnostikisme ini yang sedang merasuk kehidupan jemaat pada saat itu. Paulus berkata kepada Timotius di ayat yang ketiga dan yang keempat, saudara. Mereka melarang orang yang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi ajaran Kristus mengatakan bahwa untuk mencapai the next level, hidup yang ke level yang lebih tinggi, hidup menuju kesederhanaan, bukan berarti kita anti materi. Bukan berarti kita menjauhkan dari segala hal yang sifatnya materi, saudaraku. Kenapa, saudaraku?
Kalau Tuhan itu anti yang sifatnya materi, saudara, maka Tuhan tidak akan datang menjadi manusia tubuh yang adalah materi itu. Jadi kalau saya simpulkan, saudaraku, the next level menurut Kristus adalah jika kita dapat mengelola materi dengan tepat. Kita tidak anti materi dan juga kita tidak gila dengan materi. Tidak anti materi sehingga menyebabkan kita itu menjauhkan diri dari dunia ini yang materi itu, saudaraku. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk dunia ini. Sebaliknya juga kita tidak gila dengan materi, saudaraku. Sehingga segala apa yang kita lakukan hanya tujuan untuk memperoleh materi. Dengan tujuan untuk pamer kemewahan. Pamer materi yang kita miliki itu, saudaraku, yang jauh dari nilai-nilai kesederhanaan. Tetapi hidup yang sederhana adalah kita memahami, kita menganggap materi itu hanya sebagai alat. Materi itu bukan tujuan utama. Materi itu adalah media kita untuk mempersaksikan akan Allah pencipta yang baik itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, marilah kita bekerja. Marilah kita melayani Tuhan. Tidak bisa dipungkiri kita bekerja untuk mendapatkan materi itu, untuk mendapatkan uang, untuk meningkatkan martabat derajat hidup kita. Tetapi ingat, saudaraku, jangan sampai karena materi itu kita terjebak, akhirnya kita melupakan Tuhan sebagai pencipta yang baik itu. Mari kita mensikapi materi yang ada dalam kehidupan kita itu hanya sebagai alat Tuhan, sehingga kita bisa hidup di dalam kesederhanaan. Kita dijauhkan dari hidup yang hanya mengejar materi, yang hanya untuk pamer kemewahan, dan seterusnya dan seterusnya. Mari, saudaraku, kita menyikapi materi itu dengan cara yang tepat. Kita tidak anti materi, tetapi kita juga tidak gila dengan materi. Sehingga melalui materi itu, melalui berkat Tuhan yang sifatnya materi itu boleh dipakai Tuhan untuk kita mempersaksikan bahwa Tuhan pencipta kita dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang baik. Sehingga, saudaraku, dengan sikap yang tepat terhadap materi itu, kita boleh mengalami kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, dalam tubuh manusia yang adalah materi. Itu menunjukkan Engkau tidak menganggap materi itu sesuatu yang jahat, yang tidak baik. Tetapi Engkau memakai tubuh materi itu untuk menyatakan akan cinta kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan manusia. Tolonglah kami, Bapa Surgawi, supaya kami tidak terjebak menjadi orang-orang yang anti materi, tapi juga menjadi orang yang gila materi. Tetapi kami bisa menempatkan materi itu di tempat yang tepat, yaitu kami melihat materi itu hanya sebagai media, sebagai alat untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Sehingga melalui sikap yang tepat terhadap materi itu, kami dapat menerapkan nilai-nilai hidup di dalam kesederhanaan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.